الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat satria yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berlanjut kajian rutinitas tafsir kita surat Al-A'raf. Semalam telah dibacakan ayat yang 178. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil fa ulaika humul khasirun. Sekarang 47 ya, 147 79 179. Walaqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Walaqad dzara'na, sungguh aku isi, dalam bahasa lainnya khalaqna, aku ciptakan, aku buat, aku produk di jahannam katsiran minal jinni wal ins. Aku buat jahannam ini kebanyakan ternyata dari kalangan jin dan kalangan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Jin manusia ini mereka yang punya hati, namun dengan hati ini enggak mau memahami akan perkara-perkara yang hak. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, dan mereka juga punya mata yang dengan mata ini enggak mau memandang akan dalil-dalil atau tanda-tanda kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Ai dalail qudratillah basar tiba, enggak mau memandang dengan ambil pelajarannya. Bahkan walau adzan la yasma'una biha, untuk mereka juga punya telinga, namun enggak mau dengan telinga ini mendengarkan akan ayat-ayat Allah. Dalam tafsirnya al-ayat wal mawa'id sima'u tadabburin wa ti'adin, ayat-ayat dan mau'idhah nasihat, mendengarkan sambil mengangan-angan dan ambil pelajaran, enggak ada. Maka manusia yang kayak ini kayak apa? Ulaika kal an'am, mereka itu laksana hewan ternak. Dalam segi apanya? Maka baca tasbihnya fi adamil fikhi wal basari wal istima', dalam ketidakadanya mau memahami, enggak mau memandang, enggak mau mendengarkan. Bahkan mending masih kayak hewan ternak, balhum adall, bahkan manusia ini lebih sesat lagi yang seperti itu. Lebih sesat dari apa? Daripada hewan ternak. Kenapa? Di annaha tatlubu manafiha wa tahrabu min mudariha. Karena hewan-hewan ternak ini masih mau mencari akan kemanfaat-manfaatannya, mau lari dari madarat-madaratnya. Wa ula yuqaddimuna 'alan nari mu'anidah. Sementara manusia ini justru malah mendepani akan nar,
sebagai menentang. Ulaika humul ghafilun, manusia yang kayak gitu itulah manusia yang lalai. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin disinggung sehubungan masalah hidayah, bahwasanya siapa saja yang Allah akan beri hidayah kepadanya, maka pasti akan mendapatkan hidayah. Berarti bisa berjalannya kita siang hari ke masjid, sore hari ke masjid, malam ke masjid, pagi ke masjid, ini murni sebenarnya adalah karena hidayah dari Allah Ta'ala. Kalau mengandalkan kekuatan, mungkin masih banyak yang lebih kuat dari kita. Kalau mengandalkan akan kekayaan, mungkin masih banyak yang lebih kaya dari kita. Kalau akan mengandalkan akal masalah kepandaian, mungkin masih banyak yang lebih pandai dari kita. Namun di saat ini kadang masih disibukkan dengan perkara-perkara lain, sehingga lalai, sehingga lupa akan perkara-perkara yang lebih penting. Maka bicara hidayah memang murni ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang Allah akan tunjukkan kepadanya, maka pasti akan mendapatkan petunjuk. Jangankan orang beriman, Masya Allah, kalau jangankan posisinya ada di kawasan kehidupan orang-orang yang beriman, bahkan meski dia hidup di tengah orang kafir, bahkan di tengah kerajaan orang kafir, kalau Allah kehendak mendapatkan hidayah, tetap akan dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya yang mulia, wa may yudlil fa ulaika humul khasirun, siapa saja yang disesatkan, ada jalan yang bagus malah mengambil jalan yang tidak bagus. Dan orang yang Allah SWT sesatkan, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Siapa bilang? Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Dan Allah lanjutkan, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, sungguh aku isi jahanam ini kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Loh, kok bisa seperti itu ya? Bahkan dalam ayat yang lain, wa quduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya api neraka ini justru malah manusia dan batu. Kok batu? Kenapa enggak besi? Kenapa enggak baja? Kenapa enggak kaca? Kenapa enggak duri dan sebagainya? Ternyata waquduhan nas wal hijarah. Hijarah, batu. Batu ini punya kekuatan yang luar biasa. Dulu saya pernah jalan di Cilgon. Pernah ke Cilgon, Pak? Cilgon, Banten. Di sana ada pabrik baja. Kekuatan besi ini udah kuat. Bahkan orang Jenang apa itu pakai besi kuat, wajan mesinnya. Tapi besi ini masih bisa dicairkan. Ketika besi ini dicairkan, terus wadahnya ini pakai apa? Kalau besi aja cair, maka pakai baja. Nah, di sana ini ada pabrik baja aja bisa dicairkan. Kalau jenengan nengok istilahnya kayak nengok dodol jenang, baja bisa dibuat kayak gitu. Terus berarti yang nadai baja sebagai penyangganya, sebagai tempatnya ini apa? Besi. Wah, besi kekuatannya di bawah baja. Apalagi aluminium, apalagi plastik. Apa kira-kira? Ternyata malah pakai batu. Batu ini punya kekuatan yang luar biasa, bahkan baja yang bisa mencair ditaruh aja di atas batu. Kalau jangan nengok, kalau di Jawa masih ada cowek-cowek itu,
Ada ya, bayangin tuh, batu itu punya kekuatan yang masya Allah yang luar biasa. Maka Allah sengaja jadikan batu ini sebagai bahan bakarnya api neraka. Maka panasnya neraka ini ada dikatakan 70 kali lipat panasnya api dunia. Padahal kalau nengok dunia, pernah nengok langsung ya, bisa tembakan, bisa tembus besi itu karena panasnya berapa derajat. Neraka berlipat-lipat lagi masih lebih panas. Nah, yang mau dimasukkan ke siapa? Ternyata kalangan jin dan kalangan manusia. Di antara manusia, kalau kok boleh ditafsir, dipilah lagi, aktsaru ahli nar, kebanyakan ahli neraka ini siapa? Kalangan wanita. Kalangan wanita. Lah kok bisa seperti itu? Ada dikatakan karena perempuan ini terlalu rawan kali ngeluh, nggak mau mensyukuri akan nikmat-nikmat yang telah disediakan oleh sang suaminya. Maka belajar semuanya kan, besok suatu saat jadi istri kan, jangan suka ngeluh dan jangan suka mengkufuri akan kenikmatan-kenikmatan yang telah disediakan. Hakikatnya yang beri Allah, tapi kadang usaha suami sudah bertumbus-lumus, capek-capek sampai rumah nggak dihargai lagi, dapat cemberut lagi. Naudzubillahi min dzalik. Maka belajar. Kalau segi secara fasilitas, kita ini dengan baginda Nabi lebih diunggulkan yang mana, Pak? Kita masya Allah, rumah kita yang kita tempati seindah rumah Nabi itu rumah kita. Rumah baginda Nabi masya Allah dikatakan ketika panas bisa tembus, ketika hujan udah nggak usah ditanyakan lagi. Rumah kita bisa rapat, bahkan sebagian punya kipas angin, ada yang lebih, padang punya AC segala. Masalah luar biasa. Apalagi dalam segi pakaian, dalam segi makanan, Nabi kayak apa makannya? Apakah hari-hari makannya sirip hiu atau apa? Hari-hari makannya sate Padang, Madura, makannya buah yang mewah, donat, bukan. Kalau roti seperti kasar. Bahkan kadang Nabi sehari makan, kadang sehari. Kita sehari makan berapa kali? Berarti kira-kira fasilitasnya lebih banyak siapa? Nabi yang seperti itu aja masih sangat mensyukuri akan nikmat-nikmat Allah, kadang sampai bengkak-bengkak kakinya untuk menjadi abdan syakur, hamba yang penuh dengan syukur. Nah, kita gimana? Apa yang kita persembahkan? Apa yang kita syukuri? Maka masya Allah indahnya mengkaji, belajar sama-sama ini. Maka mesti kita sadarkan, kita sadari bahwasanya memang sudah menjadi sunnatullah. Allah isi jahanam ini kebanyakan dari jin dan manusia. Bahkan kalau kalian ada buka dalam riwayat-riwayat, dari kebanyakan manusia ini wanita. Bukan berarti laki-lakinya sedikit, banyak juga, tapi wanita lebih. Semoga kalau wanita yang hadir di majelis ini enggak termasuk ya. Yang masuk ini wanita-wanita itu yang suka ngeluh, yang enggak mau mensyukuri akan nikmat-nikmat yang telah disediakan. Nah, ini sebenarnya apakah menunjukkan berarti enggak sayang sama wanita? Bukan. Nabi sangat menjunjung tinggi martabat kaum wanita. Allah pun memuliakan Bani Adam ini keturunan Nabi Adam, termasuk wanita juga. Nah, maka ngasih sebagai rambu-rambu, maka mestinya kaum wanita bersyukur juga setelah dikasih tahu rambu-rambunya sama Nabi. Ternyata yang menjerumuskan ini karena suka ngeluh, nggak pandai mensyukuri. Bagaimana jangan sampai masuk lingkup atau kawasan-kawasan yang sudah digarisbesari seperti itu. Bagaimana senangkan suami,
syukuri akan kenikmatan-kenikmatan yang ada. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Ini memang sudah menjadi ketentuan, padahal manusia ini telah diberi hati. Namun orang-orang yang dipersembahkan untuk masuk menjadi ahli jahanam ini memang enggak mau memahami dengan hati ini akan perkara-perkara yang punya mata, tapi mata enggak mau dengan mata itu memandang akan kebesaran Allah sebagai pelajaran. Kalau kita tengok kebesaran-kebesaran Allah, apalagi kita memandang ke atas langit yang seluas mata memandang, tak bertiang, lebih besar. Di bawah langit banyak galaksi, dalam galaksi bermiliar-miliar bintang. Masya Allah. Di bawah itu ada bumi, di bumi ada gunung-gunung, dalam gunung ada dan sebagainya. Oh Masya Allah, sebenarnya banyak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Mesti kita sadarkan, siapa yang menciptakan semua itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan manusia juga dikasih telinga, namun sayang dengan telinganya enggak mau mendengarkan. Bahkan la yasma'una biha dalam tafsirnya al-ayat wal mawa'id sima'a tadabburin wa ti'adin. Enggak mau dengan telinga ini mendengarkan ayat-ayat dan mau'idhah dengan pendengaran sambil mengangan-angan dan ambil pelajarannya. Maka pantas dikatakan ulaika kal an'am. Manusia yang kayak gini ini kayak hewan ternak saja. Maksudnya apa? Kayak hewan ternak dalam segi tidak mau memahami, tidak mau memandang, tidak mau mendengarkan. Bahkan kalau ditimbang istilahnya dengan hewan ternak, manusia ini balhum afdal. Bahkan manusia yang kayak gini ini lebih menyesatkan, lebih sesat daripada hewan ternak. Hewan ternak seperti itu masih bisa diambil kemanfaatannya, masih mau lari kalau ada yang madharatnya. Bahkan kalau dengar ada singa mengaum mungkin masih lari, karena tahu itu singa akan merekam, akan makan, membinasakan. Tapi manusia, Masya Allah, sampai ada ulama katakan malaikat ini terheran-heran kalau nengok manusia. Terherannya apa? Manusia ini udah ditakut-takuti dengan neraka, padahal dengan dahsyatnya, dengan pedihnya, dengan sakitnya siksa neraka, kok tetap gak takut-takut ya dengan. Padahal memberitakan ini, oh berita yang benar. Dan lebih aneh lagi, manusia ini udah diiming-iming, istilahnya apa ya? Udah apa? Diiming-iming tuh Pak? Biar kepingin, biar tersawati dengan surga, surga dengan kemegahannya, keistimewaannya, dengan bidadari-bidadarinya, makanan yang serba ada. Bahkan di sana walakum fiha ma tastai anfusukum walakum fiha ma tad'un. Bahkan yang secara nafsu pengen ada disediakan, tapi kau tetap gak kepingin. Artinya apa? Tetap masih lancar aja maksiat, suruh taat kadang susah kali. Semoga kita akan termasuk di situ insyaallah ya. Alhamdulillah. Jadi kajian tafsir kali ini sampai ayat yang 179. Mereka manusia yang kayak hewan ternak ini siapa? Ulaika humul ghafilun. Mereka lah orang-orang yang lalai. Semoga Allah tidak golongkan kita termasuk orang yang lalai. Semoga dengan asbab ngajinya seayat demi ayat seperti ini, Allah beri paham sama kita, beri kekuatan kepada kita untuk amalkan agama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.